Halo kelas 12, jumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib bersama Miss Febri. Oke ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu statistika masih tentang distribusi frekuensi. Oke ya, jadi untuk distribusi frekuensi hari ini kembali kita bahas lagi ya nak, supaya memperdalam pemahaman kamu tentang distribusi frekuensi. Miss berikan contoh soal lagi ya. Oke, coba perhatikan. Diketahui ada data sebagai berikut. Ada berapa nih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 5, 50 data ya. Oke, kita diminta untuk membuat distribusi frekuensi dari data tersebut. Oke, masih ingat kan langkah-langkahnya apa saja? Oke, tentunya sebelum ini semua kamu urutkan dulu ya nak, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian tentukan jangkauannya. Ya kan? Kemudian tentukan banyaknya kelas interval, panjang kelas, dan tentukan batas bawah kelas interval pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga nanti terbentuklah suatu tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi kita perhatikan dulu yuk. Langkah 1, urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jadi kita urutkan ya, karena hati-hati mengurutkannya butuh ketelitian ya. Sehingga setelah diurutkan, ternyata data yang terkecil itu adalah 13 dan data terbesar itu ada 89. Jadi jumlahnya harus sama tuh, tadi kan ada 50 di awal. Ketika kita urutkan harus 50, kalau nggak 50 berarti ada yang silap ya kan. Jadi butuh ketelitian. Oke ya, kemudian selanjutnya langkah berikutnya kita tentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah datum terbesar dikurang datum terkecil. Datum terbesarnya berapa tadi? 89 kan? Yang terkecilnya adalah 13, sehingga jangkauannya adalah 76. Oke, next yang ketiga kita butuh apa? Kita butuh berapa banyak kelas yang akan kita buat. Jadi banyak kelas itu rumusnya gimana? 1 ditambah 3,3 dikali log N. N menyatakan banyak data. Tadi N-nya ada 50 ya. Maka K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 50. Jadi log 50 itu nak nilainya 1,69. Kamu kali 3,3 yaitu 5,57. Kemudian kita tambah 1 sehingga hasilnya 6,67. Kita bulatkan menjadi 7. Oke ya. Nah, jadi panjang kelasnya ada 7 kelas nanti nih. Oke, selanjutnya apa lagi yang kita butuhkan? Panjang interval kelasnya. Oke, jadi panjang interval kelas ini nak kadang macam-macam nih simbolkannya. Ada yang P karena panjang, ada yang C, nggak masalah ya. Pokoknya ini panjang interval kelas. Itu kamu cara mencarinya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi gimana? Datum terbesar dikurang datum terkecil ya. Dibagi banyak kelas. Tadi kita peroleh jangkauannya 76. Kita peroleh banyak kelasnya adalah 7 kelas. Sehingga panjang kelasnya 76 dibagi 7 hasilnya 10,86. Kita bulatkan menjadi 11. Oke, sehingga panjang kelas interval kita, panjang interval kelas kita adalah 11. Oke, maksudnya gimana tuh interval kelas panjangnya 11? Oke, jadi tadi kita punya datanya itu data terkecil 13, data terbesar adalah datum terbesar adalah 89, banyak kelas tadi 7 ya. Nah, jadi maksudnya begini dia nah. Nah, jadi kan tadi panjang kelasnya itu 11 ya kan. Jadi untuk batas atasnya kamu caranya gini, 13 ditambah 11 dikurang 1. 11 itu kan tadi panjang kelas. Kenapa dikurang 1, Miss? Jadi kan panjang kelas. Jadi kan 13, 14, 15 gitu sampai 11 ya karena. Nah, berarti kan satu angkanya atau satu datumnya sudah diambil untuk di batas bawah. Otomatis berkurang 1. Daripada kamu mengurutkan, jadi kamu gini caranya. Cari batas atasnya, batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1, sehingga kita peroleh 23. Nah, seterusnya setelah 23 berapa? 24. Terus lakukan lagi hal yang sama seperti itu ya kan? Atau simpelnya tuh gini nak, tadi kan panjang kelasnya kan berapa? 11 kan? Berarti 13 tambah 11 24, tambah 11 35, tambah 11 terus sampai kelas ke-7, kemudian sisanya ini tinggal isi-isi aja ya kan? Berarti kalau sini 24 otomatis di sini 23 karena dia berlanjut gitu ya. Jadi di sini nih kalau kamu kurangi 24 kurang 13 itu sama, yaitu 11, itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya setiap kelas ini harus sama, itu syaratnya ya nak. Oke, kemudian kita lanjutkan sehingga kita perolehlah untuk frekuensinya, distribusi frekuensinya ya kan adalah seperti ini datanya nih.
ada 7 kelas. Oke, kemudian setelah kita tahu tadi ini intervalnya ada 7 dengan batas bawah dan batas atas sebagai berikut, kita akan menghitung berapakah banyak data yang muncul untuk 13 sampai 23. Nah, ini butuh ketelitian lagi-lagi ya, Nak. Jadi pertama kamu boleh tuliskan dengan turus ya. Ini seperti ini namanya turus ya. Itu 55. Nih 5 terus lanjut lagi ya kan. Nah, sehingga nanti kamu jumlahkan frekuensinya itu harus sama dengan banyak datanya yaitu 50. Oke, bisa ya. Nah, jadi seperti itu dia untuk membuat bagaimana dia distribusi frekuensi. Oke ya, jadi sekarang giliran kamu nih, kerjakan latihan berikut. Jadi, nih Miss berikan ada dua distribusi frekuensi. Yang namun terdapat kesalahan pada penyusunannya. Jadi kan tadi kita sudah belajar bagaimana menyusun distribusi frekuensi kan. Nah, ada beberapa hal tadi yang sudah Miss tegaskan kalau kamu simak dengan baik ya, Nak. Nah, jadi coba kamu perhatikan. Temukanlah dulu dengan cara kamu analisis, sebutkan kesalahannya pada masing-masing distribusi frekuensi berikut. Salahnya di mana? Apakah di panjang kelasnya atau di mananya? Seperti itu ya. Jadi kamu analisis dulu, kemudian kamu tuliskan kesalahan-kesalahannya dan beri alasannya ya. Nah, jadi ini soal ini bisa ambil dari buku paket kamu, Nak, pada halaman 54. Nanti boleh dilihat ya yang sudah punya buku paket, Nak. Oke, silakan dikerjakan dengan rapi dan sistematis ya. Oke, dikumpulkan hari ini melalui WA pribadi. Oke, thank you for your attention. See you.